Melihat betapa Jokowi dicintai oleh rakyat Papua, Veronica, Benny, Pigai, dan KKB, mana nih suaranya? Melihat semangatnya Pak Jokowi ini untuk segera membereskan Papua itu luar biasa. Dengan segala risiko diambil. Apa ada sih kepala pemerintahan, kepala negara yang ke Papua sampai dengan saat ini lebih dari 17 kali? Nggak mungkin ada, nggak ada yang menyamai. Beliau lebih dari 17 kali mundar-mandir ke Papua. Kami Kota Sorong antusias mengakui seorang sosok Presiden Jokowi yang misinya hampir mirip mana Jokowi, mana rakyat. Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa, anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini, anak yang lahir dari wilayah Solo, sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam, rambut keriting yang ada di kawasan Matahari Terbit. Tidak sama seperti 30 tahun yang Bapak Presiden Soeharto pimpin dan beberapa presiden yang lalu. Tapi kalau di kami di tanah Papua, itu dana Jokowi. Presiden itu mempunyai hati yang serius untuk Papua. Selama ini ada semacam kekeliruan persepsi yang mengatakan bahwa seolah-olah pemerintah pusat mengambil banyak dari Papua. Ya. Kemudian Presiden mengatakan yang kita ambil dari Papua yaitu Freeport sama gas Bintuni itu 26 triliun. Tetapi pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke Papua 92 triliun. Coba bayangkan begitu besar. Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan. Dari Sabang sampai Merauke. Apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Joko Widodo ini memang luar biasa. Dia ini membeli noken yang dijual oleh mama-mama Papua. Dia ini membangun bangsa lewat membangun peradaban, infrastruktur yang dibangun. Jokowi di Papua benar-benar bermanfaat untuk warga Papua. Selama kunjungannya di Papua, Jokowi mantap. Dia mencuri perhatian dengan cara meresmikan 7 arena olahraga PON di Papua. Dia ini presidennya populer. Tentunya dengan melihat ini, Veronica, Benny, dan Khairun Kadrun busuk itu mulai kejang-kejang. Mereka tak karuan. Di luar Indonesia melihat bagaimana Joko Widodo dan rakyat Papua saling mencintai satu sama lain. Sedangkan Veronica, Benny, KKB, kecintaan Joko Widodo kepada rakyat Indonesia khususnya di Papua ini membuat para separatis dan kelompok teroris kejang-kejang. Joko Widodo ini membangun peradaban Papua. Apa yang dibangun adalah infrastruktur yang merupakan permulaan dan pembangunan peradaban. Pembangunan peradaban di Papua bisa dikatakan sangat lancang, terlepas dari adanya teman baik dan saudara kembar Veronica. Didukung persenjataan dari asing dan juga dari pembelon. Bahwa ini adalah surganya Australia. Orang-orang Australia ini sering bikin provokasi lewat negara boneka Vanuatu dalam mendiskreditkan bangsa Indonesia. Pastinya kita tahu bangsa Indonesia ini adalah negara di mana Papua masuk ke dalamnya. Kita tahu negara Indonesia ini ada kedaulatannya sendiri. Jangan ganggu bangsa Indonesia. Tapi mereka terus menggunakan organisasi boneka Free West Papua untuk membangun dan nasib Papua dijajah oleh Indonesia. Sebenarnya tidak. Papua ini adalah negara Indonesia, bagian dari Indonesia, salah satu provinsi di Indonesia. Indonesia melepaskan Papua justru dari penjajah asing dengan sejarahnya yang begitu baik. Papua ini ada di tanah Indonesia, bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah agar Papua bisa maju. Apalagi di era Joko Widodo, isu separatisme ini kuat sekali. Kenapa?
karena asing sudah tak ada bagian lagi di Freeport dikuasai mayoritas oleh pemerintah Indonesia saat ini. Rakyat Papua diselamatkan dari penjajahan ideologi yang sampai saat ini dilakukan oleh Veronica Koman, yang adalah penerima beasiswa LPDP dari negara Indonesia, tapi memilih untuk komplit. Tapi melihat betapa Joko Widodo dikasih, mencintai dan mengasihi, juga mencintai Papua. Aktor yang mengatakan bahwa Jokowi ini lemah, apalagi melihat bagaimana Veronica Koman pernah menjadi pembicara, pembela Ahok. Ini cari kesempatan. Dia ini bukan pembela Ahok, tapi dia hanya ingin memprovokasi masyarakat untuk tidak percaya kepada Jokowi. Dan kemudian agenda Australianya bisa dilakukan. Saya melihat bagaimana kurang ajarnya Veronica Koman, Benny Wenda, dalam memanfaatkan rakyat Papua. Alih-alih membela rakyat Papua, Veronica Koman justru mengkhianati Papua. Ya, ini kurang ajar, gak sopan dan gak tahu malu. Provokasi terus-menerus soal kerusuhan asrama di Jawa Tengah, Timur, dan merembet ke Papua itu sendiri provokasi, dan dia gembira melihat kematian dan kesengsaraan jarah. Jadi lupakan oleh saudara-saudara di Papua karena terhasut. Dia terus-menerus mencari panggung di Australia, membakar dan menyulut api kemarahan orang-orang Indonesia. Akhirnya melihat Joko Widodo begitu dikasihi, dielu-elukan dan juga mencintai rakyat Papua, membuat Veronica Koman, Benny Wenda sedang menyusun narasi lain mirip sekali. Saya lihat dengan novel Baswedan caranya ya, yang membangun darah tingkat jelas soal Joko Widodo dibenci oleh provokator, koruptor, dan radikalis. Terlihat sekali bagaimana Joko Widodo begitu banyak sekali yang tidak suka dengan dia, bahkan jalan kesuksesan pun ada saja kader-kader Demokrat yang merasa diri paling keren, bisa bangun stadion gegara gubernur. Nyadar Demokrat sungguh bikin malu ya, yang bangun stadion di Papua itu Jokowi dan menteri mereka, bukan orang yang sembarangan, dan mereka tidak main-main, apalagi si kabur ke Papua Nugini lewat jalan situs kadesnya. Apakah kita ingat pada tahun 2014 akhir, 1,5 bulan setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan langsung terbang ke Papua, Jokowi mengatakan, saya betul-betul ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat, infrastruktur, juga fasilitas-fasilitas. Nah, juga fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Sebab data yang ia dapat dari Webpenes wilayah Indonesia Timur sudah sangat lama dianaktirikan. Ada seorang yang memberikan informasi kepada Jokowi. Joko Widodo ini memang luar biasa. Dia ini membeli noken yang dijual oleh mama-mama Papua. Dia ini membangun bangsa lewat membangun peradaban, infrastruktur yang dibangun. Jokowi di Papua benar-benar bermanfaat untuk warga Papua. Selama kunjungannya di Papua, Jokowi mantap. Dia mencuri perhatian dengan cara meresmikan 7 arena olahraga PON di Papua. Dia ini presidennya populer. Tentunya dengan melihat ini, Veronica, Benny, dan Khairun Kadrun busuk itu mulai kejang-kejang. Mereka tak karuan. Di luar Indonesia melihat bagaimana Joko Widodo dan rakyat Papua saling mencintai satu sama lain. Sedangkan Veronica, Benny, KKB, kecintaan Joko Widodo kepada rakyat Indonesia, khususnya di Papua ini, membuat para separatis dan kelompok teroris kejang-kejang. Joko Widodo ini membangun peradaban Papua. Apa yang dibangun adalah infrastruktur-infrastruktur yang merupakan permulaan dan pembangunan peradaban. Pembangunan peradaban di Papua bisa dikatakan sangat lancang, terlepas dari adanya teman baik dan saudara kembar Veronica. Didukung persenjataan dari asing dan juga dari pembelon, bahwa ini adalah surganya Australia. Orang-orang Australia ini sering bikin provokasi lewat negara boneka Vanuatu dalam mendiskreditkan bangsa Indonesia. Pastinya kita tahu bangsa Indonesia ini adalah negara di mana Papua masuk ke dalamnya. Kita tahu negara Indonesia ini ada kedaulatannya sendiri. Jangan ganggu bangsa Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi.
jaya.